warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur sekali kula serang panjenengan sedaya kadito bisa tepanggi di sebuah tempat yang sangat bersejarah buat Republik ini. Di sini Indonesia dimulai untuk merdeka. Dari tempat ini Indonesia menyatakan dirinya sebagai sebuah bangsa. Dari tempat ini pada tahun 45 bendera merah putih dikibarkan pertama kali. Mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara kami dari Ikbar yang dari Sumeneb menandai dirinya untuk juga berkibar di seantero Nusantara dan diakui oleh dunia. Amin, Allahumma amin. Karena terus terang saja tempat ini tidak kita rencanakan, tapi Allah memberikan tempat ini yang terbaik buat kita untuk bertemu pertama kali di Jakarta ini. Dulu usul dari pusat itu mintanya di Kubah Mas, kemudian di Istiqlal, dan kemudian lagi di Monas. Tapi kemudian kita pilih Monas, dan ternyata Monas itu masih peralihan pengelolaan, sehingga kita mendapatkan tempat yang lebih bagus, lebih terhormat dan lebih bersejarah buat bangsa kita. Mudah-mudahan pertemuan ini juga bersejarah buat bangsa Indonesia. Amin. Saya sampai di Jakarta ini pada tahun 2000. Kemudian 4 tahun berikutnya saya itu terpilih sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa cabang di Kabupaten Bekasi. Tetapi kemudian saya kenal dengan Ustadz Ali itu baru beberapa hari dan kemudian ditunjuk untuk memimpin Al-Bajigur di Jakarta ini. Nah, ini luar biasa, berarti lebih besar dari PKB. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan saya lihat yang hadir di sini yang dipimpin oleh Kiai kita Al-Mukarram Kiai Abdul Rahman, itu namanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ingin bersama-sama hidup bahagia dan membahagiakan orang lain. Saya lihat seperti itu. Mudah-mudahan kehadiran ini adalah kehadiran yang barokah, yang membawa perkembangan lebih baik ke depan. Tidak hanya menyantuni anak yatim, tetapi membesarkan masa depan anak yatim. Saya kira itu lebih penting. Karena kalau sekedar makan mungkin sudah makan tiap hari anak yatim itu. Tetapi untuk menjadi orang besar ini perlu bimbingan, perlu dipegang, perlu dituntun, perlu disampaikan ke cita-cita yang sangat besar buat bangsa ini. Bangsa ini sudah mengalami beberapa pergeseran. Dulu cinta tanah air, sekarang cinta airnya saja. Dan sekarang Jakarta itu betul-betul kekurangan air, sehingga dulu orang minum air sumur, sekarang sudah kalau mau minum di Jakarta ya minum air ledeng. Sehingga pilihannya kemudian pindah ke Ngareng Metropolitan lah mbak, nyon ngakui gentong ke Deli Gunung. Cuma sekarang pakai tangki, itu bedanya. Inilah satu yang mengerikan dalam perkembangan bangsa kita, bahwa bangsa kita telah banyak kehilangan airnya. Tanahnya masih tersisa, airnya sudah habis, sudah tinggal sedikit. Kalaupun juga tanahnya sudah mulai terbeli oleh bangsa asing.
Oleh karena itu mudah-mudahan dari organisasi ini nanti memunculkan kesadaran baru bahwa Indonesia harus merdeka. Indonesia harus punya tanah dan airnya sendiri, punya masa depan yang membanggakan buat dunia, terutama bagi Islam yang kita cintai bersama-sama. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepercayaan ini kepada kami dan teman-teman pengurus di Jakarta untuk mengembangkan tali silaturahmi, takarrub dan kemaslahatan untuk masa depan anak-anak yatim, anak-anak fukara, dan khususnya adalah masa depan generasi muda untuk meraih masa depan yang terhormat. Juga saya informasikan, saya mohon doa restunya juga. Saya sekarang sedang membangun lembaga pendidikan. Pendidikan yang saya maksud pendidikan sistem baru daripada sistem-sistem yang ada. Kalau sistem yang ada sekarang kan sistem sekolah mengeluarkan ijazah selesai. Saya itu ingin sekolah yang padu antara yang di dalam sekolah dengan di luar sekolah. Jadi saya bahasakan itu dengan sekolah nyata. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah berjalan. Gedungnya sedang dibangun tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti jamaah ini bisa hadir di tempat kami dan dalam keadaan sudah berjalan. Mudah-mudahan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih kepercayaannya, terutama kepada kiai kita, masai kita, Kiai Abdul Rahman Al-Bajigur, dan para jamaah semuanya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama bermuajah di tempat yang amat bersejarah. Semoga langkah kita, upaya kita jauh dari Madura, saudara-saudara berserta kiai datang ke tempat ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik anak yatim yang dimuliakan Allah, saya selalu ditembak di tempat oleh Kak Samsul. Saya nggak pernah tahu, tadi malam saya nggak pernah bermimpi kalau saya mau ditunjuk. Inilah takdir Allah, tidak pernah ada cerita bahwa selalu ada kejutan-kejutan, lompatan-lompatan yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Uniknya, sepanjang saya bergaul sama Kak Samsul, saya selalu ditunjuk jadi sekretaris. Padahal saya nggak sekolah sekretaris, nggak tahu. Tapi hari ini saya senang sekali, berbahagia sekali. Setidaknya ada pelajaran penting yang menurut saya ini adalah proses perjalanan menuju Allah. Salah satu pintu yang diambil oleh Iqbar ini adalah pintu membesarkan, membahagiakan, mengayomi anak-anak yatim. Tapi pada ayat selanjutnya, mungkin pada saat-saat yang akan datang penting untuk dikembangkan, yaitu tidak saja yukadzibu biddin ini, bukan saja fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang miskin ini tidak saja mereka ada sekelompok orang yang termasuk orang miskin tapi tidak pernah dipikirkan orang. Di Jakarta begitu banyak, Pemda DKI itu punya kira-kira 5 panti lansia terlantar. Kemarin sesungguhnya Kak Samsul ketika menawarkan tempat, saya tawarkan di panti lansia. Ada 5 panti, satu panti itu kira-kira ada 300 lansia yang sudah ditinggal oleh keluarganya.
diabaikan oleh keluarganya. Dan mereka yang memikirkan selama ini adalah orang-orang Cina. Jadi yang banyak membantu adalah orang-orang Cina. Saya menjadi terkejut karena begitu banyak orang-orang terlantar di Jakarta yang ditangkepin oleh Trantib lalu kemudian dimasukkan ke dalam panti ketika ditangani oleh saudara-saudara non-muslim, padahal orang tua kita ini adalah saudara-saudara muslim semua. Tapi detik-detik terakhir ketika dia mau menghadap Allah, justru tidak ketemu dengan pemahaman agama yang benar. Oleh karena ketika umat Islam meninggalkan ini, cukup pada yatim piatu tapi tidak memperhatikan kelompok sosial lain yang karena mungkin kurang produktif. Saya kira ke depan penting untuk diperhatikan kembali. Karena para orang tua ini sudah kembali seperti anak-anak lagi. Suka jajan, suka nangis, suka minta perhatian juga. Usianya di atas 65 tahun ke atas. Bahkan sudah ada yang pipis di tempat, sudah buang air di tempat. Jadi ini tidak pernah dipikirkan. Kemarin sebenarnya saya mengajak untuk ada di sana. Ada musolahnya besar, ada auditoriumnya besar. Kakek neneknya ada 210 di satu panti saja. Andai saja berkenan, kemarin saya mau ajak sebenarnya supaya tawasulannya di sana dan seterusnya ada di sana. Tapi lagi-lagi takdir telah menempatkan kita di sini. Jadi oleh karena inilah kami mesti nardho bil qada, mesti rela dengan semua ketentuan Allah. Hari ini kita ditempatkan di tempat ini.